Hari ini temanya belajar tentang gimana caranya menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita atau hal-hal yang gak sesuai sama harapan kita. Pernah nggak sih kalian berharap sesuatu tapi ternyata gak bisa tergapai? Contohnya apa sih selain cinta ditolak hukum bertindak? Yang hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kalian. Ayo bisa kasih contoh. Hal-hal yang kalian tapi tidak sesuai dengan harapan kalian selain cinta ditolak hukum bertindak apa? Diet. Terus ada lagi? Nabung misalnya. Kalian mau nabung tapi dikit-dikit kebeli seblak, dikit-dikit kebeli cilok. Apa lagi? Kalau kita dalam pelajaran, misal pengen nilai 90 tapi ternyata nilai kalian 60, ada yang suka jadi stres ya? Atau baiklah ada semua juga dulu 30 ya. Terus apa lagi? Misalnya suka sama orang tapi orangnya udah punya pacar. Atau misalnya apa namanya? Putus sama HTS padahal mau pacaran. Benar. Oh benar sih, tapi HTS emang ada putus. Aduh. Atau berharap balikan sama mantan tapi ternyata mantan punya yang baru. Happy dan kalian langsung upload story galau. Nah, gimana sih cara kalian menghadapi situasi hal tersebut? Ada kalau misalnya kita ada dua cara menghadapi hal tersebut, ada respon negatif, ada respon yang positif. Kalau positifnya gimana? Misal HTS kita punya cewek baru, respon positif kita daripada insecure, aku malah lebih gerimis, lebih cantik gitu ya. Itu kalau misalnya kita merespon dengan energi yang positif, ada cowoknya nggak cuma dia doang kali, masih banyak yang ngantri gitu kan. Atau misalnya gitu-gitu juga lebih cantikan aku segala macam, mungkin itu respon yang positif, jadi nggak dipakai galau. Tapi kebanyakan remaja Indonesia merespon segala sesuatunya dengan negatif, yaitu kita terlalu cenderung meromantisasikan kesedihan. Ada yang bisa tangkap nggak maknanya dari meromantisasikan kesedihan? Contoh, misalnya kalau kita meromantisasikan kesedihan, misal dia punya pacar baru padahal baru putus 1 minggu, kalian langsung dengar lagi berarti dia belum ada 1 bulan, kan mewek, manis, rehoan. Kalau kalian merespon energi itu secara negatif gitu kan. Terus misalnya lagi kalau kalian lagi galau, terus kalian upload story dari post yang relate dengan kehidupan kalian, yang relate dengan rasa sakit hati kalian, itu contoh meromantisasikan kesedihan. Ada yang suka kayak gitu? Jadi ketika kita dapat energi yang negatif, kita tuh malah makin membuat energi itu semakin negatif gitu. Kalau misalnya kita merespon energi negatif dengan negatif, itu apa yang terjadi? Dia burn out atau dia menyalahkan diri, atau energi yang asalnya cuma 1 gitu ya, jadi banyak gitu. Contohnya kayak, kalian penasaran gak sih kenapa ada orang yang sampai bunuh diri karena sesuatu hal yang ngebuat dia stres? Penasaran maksudnya bunuh diri gimana gitu? Tapi karena ya itu cenderung terlalu meromantisasikan kesedihan. Misal gagal PTN dan lain hal, terus ada tuntutan dari orang tua dan lain hal, terus dia ngerasa dia nggak punya siapa-siapa dan lain hal. Kita nggak bisa nyalahin orang yang bunuh diri karena kita nggak tahu beban apa yang dia hadapi, tapi dari bunuh diri itu ada kemungkinan untuk dia bisa meromantisasikan kesedihan. Misal
udah sedih dengan tekanan dan lain hal, terus juga ditambah pergaulannya. Mungkin kalau misalnya kita sebagai orang yang punya mental health yang